Ini adalah cara belajar yang aku jalanin selama ini. Pertama, demi konsistensi belajar, pastiin kamu udah punya jadwal yang terperinci atau jadwal yang udah kamu susun dengan rapi dan kamu yakin bahwa kamu bisa lakuin sesuai jadwal yang ada. Tapi kebanyakan dari kita itu selalu lakuin hal yang sama atau kesalahan yang berulang. Contoh, kita sering banget nge-skip jadwal yang ada dengan mikir, oh ya udah, nggak apa-apa, besok lagi aja gitu. Dan kebesokannya hal itu kembali terjadi. Hal terburuk yang paling ditakutin adalah kita jadi berhenti di tengah jalan dan kita nggak ngelanjutin belajar kita karena jadwalnya aja udah berantakan. Belum lagi kalau ada jadwal yang nggak sengaja ke skip atau secara alamiah gitu itu ke skipnya. Contohnya kamu bangunnya kesiangan atau juga ada kegiatan-kegiatan yang secara dadakan harus kamu lakuin sehingga jadwal itu jadi kegeser gitu lebih jauh. Pertanyaannya, gimana sih caranya untuk meminimalisir itu semua? Kamu bisa coba dengan bikin 2 plan atau jadwal pertama dengan jadwal kedua. Dimana kalau jadwal pertama ini jadwal yang normal kamu lakuin dan kamu yakin bahwa itu nggak ada gangguan apa-apa. Kemudian di jadwal yang kedua kamu coba bikin gimana sih kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Contohnya kamu telat bangun, terus juga ada kegiatan yang harus kamu hadirin secara dadakan hari itu juga. Itu gimana solusinya gitu. Jadi di jadwal yang kedua itu kamu dapetin solusi dari permasalahan yang kamu alamin. Next, ketika kamu udah punya jadwal belajar dan kamu mau belajar, pastiin kamu punya niat yang besar untuk belajar. Ada yang nanya sama aku, gimana sih punya niat belajar yang bener-bener niat gitu? Dan jawabanku cuma satu, coba aja kalian ingat di titik akhir nanti, kalian mau jadi apa? Jadi goalsnya kalian itu apa? Tujuan kalian belajar itu buat apa? Misal, kamu mau jadi dokter, dan untuk capai tujuan itu, untuk jadi dokter itu, kamu harus lakuin bla 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 bla. Dengan konsekuensi, kalau kamu nggak lakuin itu, kamu berhenti di tengah jalan, kamu nggak akan bisa capai tujuan kamu. Jadi, ingat aja, sekarang kamu tinggal belajar. Dan kalau tanya belajarnya mulai dari mana, ya mulai dari apa yang mau kamu pelajarin. Contohnya, kamu mau belajar English, berarti kamu bisa mulai dari perbanyak vocab atau yang basic-basic aja gitu. Salah satu cara aku adalah dengan nempelin kayak catatan kecil di benda-benda dengan namain benda itu tuh dalam bahasa Inggrisnya tuh apa gitu. Contohnya aku tempelin kayak kertas kecil di dinding dengan nulisin bahwa itu wall dalam kurung dinding kayak gitu. Peneliti bilang kalau kita kasih checklist di jadwal yang udah kita lakuin atau kita udah laksanain, kita udah selesaiin, itu bakal ningkatin semangat belajar kita atau motivasi kita ke depannya. Dan itu benar. Kalian bisa coba ketika kalian udah punya jadwal yang terperinci, coba untuk checklist jadwal-jadwal atau waktu-waktu yang udah kalian kerjain. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin kalau kamu mau belajar. Itu mulai dari lingkungan kamu harus mendukung, terus juga support system yang baik. Contohnya dari support system ini, kalau kamu punya keluarga yang mendukung kamu belajar ini, ya itu udah jadi hal yang patut disyukurin gitu. Selain keluarga, ada lagi misal kamu punya guru favorit, kayak aku punya guru favorit. Yang ketiga, kalian kalau punya crush, punya boyfriend or girlfriend atau juga sahabat, itu bisa jadiin support system. Tapi dalam catatan, mereka itu adalah orang-orang yang memang benar-benar mendukung terhadap proses belajar kamu. Yang gak kalah penting di sini adalah self reward atau bagaimana caranya kamu menghargai kinerja dari diri kamu sendiri. Contohnya, ketika kamu udah berhasil lakuin hal yang ada di jadwal itu, kamu udah selesai belajar nih contohnya, kamu bisa kasih hadiah untuk diri kamu sendiri sebagai ucapan terima kasih dan ucapan like congratulations gitu. Kayak gitu. Kamu bisa bikin cemilan terus juga sambil nonton, ya hitung-hitung hadiah aja buat diri sendiri gitu karena udah belajar. I wanna tell you something, bahwa aku dulu adalah orang yang bener-bener gak tahu waktu gitu. Aku gak peduli, aku capek, aku gak peduli, aku lelah buat belajar, aku sakit, aku gimana pun, it's okay, it's not a problem for me, asal aku belajar, kayak gitu. Dan ternyata hal itu adalah salah. Kita punya kapasitas maksimum untuk itu gitu. Jadi jangan dipaksa. Kalau kamu udah ngerasa capek, udah ngerasa pegel, udah ngerasa kayak duh aku pengen istirahat gitu, padahal di jadwal belum harus istirahat gitu, ya udah berhenti aja dulu, tarik nafas dulu, minum dulu, atau mungkin ngemil dulu. In this video, I just wanna say that semangat terus belajarnya dan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Listen, jangan sampai berhenti di tengah jalan, okay? Karena kalau kamu berhenti di tengah jalan, kamu gak akan dapetin impian kamu gak akan nyampe titik akhir, gak akan nyampe titik finish. Sekalipun kamu mau ke titik akhir itu, kamu harus ngulang semuanya dari awal, dan itu gak sebentar. Kalau ada yang bilang
aku belajar terus, kapan aku mainnya gitu. Kalau kata partner aku sih, semuanya butuh pengorbanan, semuanya itu butuh perjuangan, dan pengorbanannya itu dari banyak aspek, entah itu waktu, entah itu materi, tenaga, kayak gitu. Jadi semangat demi titik akhir yang kita idam-idamkan. Semangat, semangat, semangat.